Lakang itu awalnya bukan lakang namanya, tapi dia bonto malangger. Dalam bahasa orang di sini bonto malangger. Bonto malangger itu kalau diindonesiakan daratan yang mendengar. Maksudnya kalau kita berada di lakang ini, maka informasi-informasi atau apakah bunyi-bunyi yang di luar sana itu kedengaran sampai di lakang. Sehingga awalnya itu waktu masa-masa penjajahan itu setiap bunyi-bunyi tembakan itu orang lakang di sini dengar, sehingga mereka sepakat bahwa wilayah ini disebut sebagai Bonto Malangger. Terakhir baru dinamakan sebagai Lakang. Kenapa Lakang? Identik bahwa siapapun yang masuk di Lakang selalu ingin menetap di sana. Kira-kira begitu. Sehingga dinamakanlah sebagai Lakang. Jadi sebuah wilayah yang setiap orang masuk di situ selalu ingin kembali ke Lakang. Kira-kira. Ya begini, kalau ini sebelum ada pemerintah itu diprogramkan pariwisata itu di Lakang itu orang, terutama kan orang di sini yang terutamakan itu untuk nelayan. Jadi makin hari sedikit ada barang beberapa pemerintah ini dibikinkan tempat pariwisata. Pariwisata belum tidak mutlak langsung masuk sekarang seperti ini, ya belum, tidak, tapi kapan, cuma rencana, wacananya itu pariwisata. Ini program pemerintah masuk ke rencana kan tempat pariwisata, terutama ada peninggalan Jepang di sini ya, itu ada bunker itu, tapi tidak seberapa Tommy, kira-kira cuma sekitar 50 atau apa tempat pariwisata. Jadi sebetulnya di Lakang ini banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. Di samping kesyukuran kita karena adanya situs sejarah yang tidak semua tempat memiliki itu. Di Lakang ada. Tinggal kita bagaimana mempertahankan, bekerja sama dengan pihak pariwisata supaya betul-betul dikembangkan, supaya memiliki daya tarik untuk mengundang para wisatawan misalnya yang masuk ke Lakang. Di samping bunker kita punya potensi lain, salah satunya adalah hutan bambu. Hutan bambu juga begitu, tidak semua di Kota Makassar ya punya hutan bambu. Dari hutan bambu ini alhamdulillah banyak hal yang bisa dikembangkan, termasuk handcraftnya itu warga di sini dari bahan bakunya bambu. Jadi hasil karyanya, kerajinan tangannya itu dari pohon-pohon bambu. Ekonominya masyarakat di sini itu saja tampaknya, dan nelayannya itu saja. Tambak dan nelayan. Nelayan. Biasanya ada bantuan dari pemerintah Pak untuk para nelayan dan para petambak Pak? Kalau dari bantuan dari pemerintah nelayannya di sini tidak ada, dari bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah tidak ada, dia tersendiri beli bibit. Kecuali kalau petaninya di sini ada memang dari pemerintah. Kalau petani Iya. biasa dapat bantuan. Iya, ada bantuannya, bibitnya ada. Kalau lain biasa dapat ikan bandeng di bibitnya. Dan saya tidak pernah nih, saya baru-baru ini Polbox saya dapat bantuan dari dinas. Oh iya. Kan saya punya anggota ada 10 orang dengan saya. 9 orang saya punya anggota. Bantu baru-baru ini. Yang kelompok lain itu katanya dapat, ada yang dapat ikan, bandeng, ada yang udang, bibit udang. Untuk panennya, Oh iya. satu kali panen itu 3 bulan. Jadi kita Per 3 bulan. ditambah cuma 2 kali panen dalam 1 tahun. Jangan kita panen tiga kali 1 tahun karena musim hujan kalau bulan-bulan 19 tahu ini air Ternyata tercemar. tercemar, khususnya petani tambah dengan nilai itu yang jadi masalah itu. Air sungai itu karena dari pencemarannya dari kawasan.
mati sih itu habis ya. Udang ikan itu bukan lebih banyak ke sungai. Ya dampaknya kita ke tempat yang nelayan. Jelas itu cemarnya jelas dari perusahaan pabrik itu. Ya jelas itu. Tapi belum sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Sudah berapa kali tindak lanjutan tapi ya begitulah mandek gitu. Saya juga tidak tahu bagaimana anunya. Memang pencemaran ini memang. Kan namanya tempat di sini industri. Jadi dari kota sampai di sampingnya bandara sana itu memang daerah industri sini, bukan kawasan barat itu industri. Karena pencemaran jelas itu. Limbah-limbah apa itu di sungai itu pencemaran itu. Khusus untuk pembuangan akhir, ya, pembuangan sampahnya tidak sama di di kelurahan yang ada di Kota Makassar yang lain, bahwa mereka disiapkan mobil untuk diangkut sampahnya ke tempat pembuangan akhir. Kalau di Lakan kita tidak punya itu, sehingga kita punya satgas di sini. Satgas itu petugas kebersihan yang mengangkut sampah-sampah warga dari depan rumah. Itu hanya sampah-sampah yang seperti plastik dan sebagainya. Kalau sampah-sampah rumah tangga kan masing-masing rumah biasanya punya hewan ternak, sehingga hewan ternak itu yang mengelola itu sampah-sampah rumah tangga. Ini dia sampah-sampah plastik, kemudian dia angkut oleh satgas dikumpul di dekat sungai itu, ada di dekat dermaga bagian timur ini yang memang disiapkan untuk landasan dermaga, sehingga di sanalah ditimbun untuk sementara sampah-sampah termasuk sampah-sampah plastik. Itu kan terbatas, pastikan lama-lama akan rata dengan itu, sehingga saya kemarin sudah sampaikan ke pihak PU juga dengan pemerintah kecamatan bahwa diupayakan juga bahwa Lakan punya angkutan sampah, angkutan sungai maksudnya, sehingga sampah-sampah yang dari Lakan yang sudah kita pila-pila itu ya, kan ada bank sampahnya juga di sini. Nanti setelah pila-pila baru kita angkut sampahnya lewat angkutan sungai, nanti dijemput di dermaga oleh Pupuda atau langsung mobil sampah. Membawa dan penampungan di situ saja di pinggir sungai, ada itu dermaga di sini. Jadi nanti kalau setelah dikumpul di situ Pak, nanti biasanya ada dari pihak yang ambil pungut itu sampah untuk bawa keluar atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Jadi kayak tertampung saja di sini. Iya, tertampung saja. Kebutuhan paling mendasar yang dibutuhkan oleh warga adalah infrastruktur jalan. Tidak bisa dipungkiri memang, karena siapapun yang masuk di Lakan, kendalanya di situ, di jalan. Saya kira kalau misalnya ini ke depan ini mudah-mudahan pemerintah kota lewat PU memaksimalkan untuk pembangunan infrastrukturnya ini. Ya, kita warga Lakan berharap sekali bisa dikerjakan itu di tahun 2022. Awalnya perencanaannya di tahun 2021 ini, tapi kan pandemi sehingga pengalokasian anggaran itu dipindahkan ke kota. Tapi kita sudah dapat informasi dari pihak PU bahwa insya Allah di tahun 2022 infrastruktur jalannya ini akan betul-betul dimaksimalkan. Salah satu originalnya Lakan itu kan dikelilingi sungai, mesti menyeberang. Jadi sebahagian warga masyarakat tetap mau mempertahankan itu. Jadi siapapun yang masuk di Lakan harus nyebrang. Sebetulnya tidak ada masalah terkait masalah itu. Yang penting penyeberangan dengan akses jalan yang mudah. Tidak terlalu lama menunggu. Tapi para generasi muda ini menginginkan supaya bagus barangkali kalau ada jembatan juga masuk di Lakan, paling tidak satu jalur masuk lah, supaya memudahkan juga perekonomian
bisa berkembang. Itu harapan kita. Mudah-mudahan ke depan ini khususnya di tahun 2020 betul-betul suatu jalan itu bisa dilaksanakan. Karena betul-betul itu yang merupakan salah satu dasar warga. Utamanya keluar masuk ini, keluar masuk akses keluar masuknya warga di dalam. Saya sudah berapa kali bilang, mulai awal saya ke sini, mulai saya tinggal di 80 tahun 80. Sudah mengapa di sini jadi jembatan? Saya orang di sini, memang aku kasih tanya bagaimana caranya turun. Ini seperti orang kita dikurung, akan jalan nggak bisa, naik kendaraan nggak bisa, adanya cuma perahu. Ini wacana pun sudah lama memang, belum ada itu yang masih muda-muda ini. Memang saya sudah ini punya inisiatif punya untuk melihat bikin jembatan. Ya, Tapi enggak belum jalan, enggak tahu ini. Responnya itu ada yang respon ingin, ada yang tidak mau. Bisa keluar masuk dengan cepat. Kalau yang tidak mau itu alasannya faktor keamanan saja. Memang masyarakat memang begitu. Ada dan kontra itu wajar memang. Tetapi kalau enggak dilaksanakan, ketinggalan juga. Nah, kita laksanakan ada contoh. Orang punya perahu, karena toh ekonominya untuk itu, penghidupannya itu, toh untuk nyebrang perahu, kan penghasilannya itu. Nah, ada salah satu pihak lewat saja langsung di jembatan gantung umpama, kan lancar juga. Jadi ini pro dan kontra itu wajar memang. Jadi kalau pemerintah tidak mengadakan itu, kapan ketinggalan itu memang. Lakan ini ketinggalan memang. Orang sudah ke Jakarta masih di sini saja. Itu susah. Pemerintah maupun cuma begini saja dikasih jembatan gantung 1 meter saja. Yang untuk menyeberang transportasi masyarakat. Memang pro dan kontra wajar itu. Wah, biar di mana-mana satu pihak punya kendaraan perahu untuk penghasilan, tidak untuk memperlancar, untuk cari kerjaan, cuma begitu. Pasir sudah turun, orang angkati si karung, bawa lagi perahu, di situ turunkan lagi, nanti diangkat lagi tempat di mana di jauh. Contoh, ini susahnya di sini juga. Kalau punya perahu tidak ada masalah. Kalau orang yang naik saja, gampang itu. Perahu 1 mobil, harga di kota itu 600.000. Sampai di sini 2 juta. Turun dulu, di belakangnya udah isi karung, toh diangkat di perahu, bawa perahu, turun di daratan Lakang di sini. Kan orang sudah biaya lagi diangkat lagi ke tempat lokasi untuk kerja. Berarti itu salah satu 1:3. Mudah-mudahan pemerintah ini bisa lebih memperhatikan warga di sini, bagaimana kehidupannya bisa lebih baik, tidak terisolasi lah.